Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan membangkitkan iman dan keyakinan saudara kepada Tuhan, ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku, ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur menggambarkan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia menegaskan di ayat yang ke-23 saudara, bahwa dia mengalami kebingungan oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Adakah saudara yang saat ini yang sedang bingung oleh karena beban yang saudara hadapi, oleh karena masalah persoalan hidup yang sedang saudara hadapi? Apa yang saudara pikirkan? Apa tanggapan saudara? Apa respon saudara ketika saudara bingung melihat apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan apa yang saudara pahami, tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan, dan tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, apa yang terjadi di hadapan saudara. Pemazmur ini juga, saudara, sempat mengalami kebingungan karena beban persoalan yang dia hadapi, dan dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Artinya saudara, dia sempat berpikir, dia sempat berprasangka bahwa ketika dia bingung melihat masalah persoalan yang tidak kunjung selesai mungkin, sehingga akhirnya dia berkata bahwa aku telah terbuang dari hadapan matamu. Artinya Tuhan tidak memperhatikan aku lagi. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan dia lagi. Tetapi saudara, setelah dia berpikir demikian, lalu kemudian dia jalani apa yang dia alami saudara, kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Saudara, seringkali apa yang kita pikirkan itu salah ketika kita mulai berpikir tentang Tuhan melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita alami. Ketika pemazmur ini bingung melihat masalah dan apapun yang dia alami, dia mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak memperhatikan dia. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi saudara? Bahwa Tuhan sesungguhnya mendengarkan permohonannya. Ternyata Tuhan mempedulikan dia. Ternyata Tuhan memperhatikan dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam hal apapun yang saudara alami, seberapa berat pun beban saudara, seberapa sulit pun perjalanan kehidupan saudara, apapun beban persoalan yang saudara alami saat ini, dengar saudara, Allah memperhatikan saudara. Kalau mungkin saudara sampai berpikir
Karena beratnya, karena sulitnya perjalanan hidup yang saudara alami, saudara berpikir bahwa Tuhan peduli, pikiran itu salah. Karena di sini dikatakan sesungguhnya. Pemazmur itu sempat berpikir begitu, tetapi sesungguhnya bukan begitu. Sesungguhnya Allah mendengar permohonannya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami persoalan, menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita, sesungguhnya Allah memperhatikan saudara. Sesungguhnya Allah mendengarkan saudara. Kalau timbul pikiran-pikiran yang berbeda dengan itu, saudara singkirkan pemikiran itu, karena sesungguhnya Allah memperhatikan kita, Allah mempedulikan kita. Sekarang apa yang menjadi bagian kita, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah memahami bahwa ternyata Tuhan perhatikan, ternyata Tuhan dengar. Sekali lagi dia katakan ayat 23 itu, saudara. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Yang pertama, saudara, berserulah memohon pertolongan daripada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Karena dia Allah yang mendengarkan kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami kebingungan oleh karena masalah yang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripadanya. Kalau saat ini saudara sudah bingung, saudara tidak mengerti lagi bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara, karena sesungguhnya dia memperhatikan saudara. Yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan daripada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan hari demi hari melalui video ini, saudara. Kita berseru kepada Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa, dalam permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama memohon, sekian lama berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan belum juga menjawab. Dengar saudara, tetaplah meminta pertolongan daripada Tuhan, karena ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, di mana dia akan menyatakan kuasanya, di mana dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Dia memperhatikan saudara, dia mendengarkan saudara. Lalu yang kedua, setelah pemazmur ini sadar bahwa ternyata Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, ayat 24 dia berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa Allah memperhatikan kita, maka apapun yang terjadi, sama seperti pemazmur ini menasihatkan, tetaplah kasihi Tuhan. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun saudara tidak mengerti lagi, sekalipun saudara bingung, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dalam kehidupan saudara. Kasihilah Tuhan dalam kebingungan saudara. Kasihilah Tuhan saat saudara berbeban berat. Kasihilah Tuhan saat masalah bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan saudara. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Karena pemazmur ini sudah mengalami saudara. Saat dia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, ternyata Allah peduli. Itu sebabnya dia minta tolong di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar dan menjawab dia. Dan kemudian dia hidup mengasihi Tuhan apapun yang dia alami. Kemudian ayat 25 dia berkata saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dia sudah mengalami bahwa ternyata Tuhan peduli, ternyata Tuhan memperhatikan. Dan kemudian apa yang dia alami dia nasihatkan. Dia berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun yang terjadi tetap kuat, tetap teguh. Berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihannya, maka dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Terkadang karena masalah persoalan yang kita alami, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi hari ini kita sudah belajar bahwa sesungguhnya Allah mendengar dan memperhatikan setiap kita. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Minta pertolongan bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap minta pertolongan bagi Dia. Tetap hidup mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Dan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga kita akan mengalami mujizat dan pertolongannya. Puji Tuhan saudara.
Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Percaya, Allah mendengar saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara.
Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizatmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anakmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Oleh bilur-bilurmu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju,
bisa berkembang, sehingga anak-anakmu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anakmu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anakmu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anakmu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami.
Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.